pemirsa CTV yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali perbicaraan kita tentang topik perjuangan seorang Nabi. Tadi kita sudah sampaikan berkaitan dengan sedikit profil Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan bagaimana perjalanan dakwah beliau ya, kepada ayahanda beliau, kepada masyarakat beliau. Di dalam surat Maryam, para pemirsa yang dimuliakan Allah, ini diceritakan tentang dialog beliau, diskusi beliau dengan ayahanda beliau sendiri, yaitu sering disebut dalam sejarah nama beliau itu adalah Azar. Ya. Jadi diceritakan di sini, idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Jadi ingatlah wahai engkau Muhammad, sebelumnya di ayat ke-41 disebutkan wadhkur fil kitabi Ibrahim. Sebutkanlah dalam Al-Quran ini tentang Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad juga diperintahkan oleh Allah untuk menceritakan kisah Ibrahim, ya. Innahu kana siddiqan nabiyya. Sungguhnya Ibrahim itu adalah seorang yang membenarkan dan seorang nabi. Idz qala li abihi, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahanda beliau, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayahanda, kenapa ayahanda menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak memberikan apapun kebaikan untuk ayahanda. Jadi inilah bagaimana beliau mendakwahi ayahanda beliau sendiri. Beliau menggunakan bahasa yang sangat santun, ya. Bahasa-bahasa yang seperti ini luar biasa. Ya abati. Jadi kata ya abati ini menunjukkan begitu halus bahasa beliau gunakan itu. Jadi bukan ya abi. Ya. Jadi ya abati ini adalah lebih halus bahasa daripada ya abi. Ya. Wahai ayahanda. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, kenapa ayahanda menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak memberikan kebaikan kepada ayahanda. Ya abati. Terus beliau mengulang bahasa ya abati, wahai ayahanda, menunjukkan begitu sayangnya beliau kepada ayahanda beliau. Ya abati ini qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahanda, sungguhnya saya telah mendapati ilmu, telah datang kepada saya satu ilmu, ya, ma lam ya'tika, yang tidak datang kepada ayahanda. Fattabi'ni, maka ikutilah saya wahai ayahanda, ahdika siratan sawiyya. Saya akan berikan petunjuk kepada ayahanda ke jalan yang lurus, ya. Ya abati la ta'budis syaitan, inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Terus diulang-ulang bahasa ya abati, ya abati, ya abati. Subhanallah, ya. Ya abati, wahai ayahanda, kenapa la ta'budis syaitan, janganlah ayahanda menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah makhluk yang durhaka kepada Allah yang Maha Kasih Sayang. Terus beliau katakan ya abati inni akhafu ay yamassaka 'adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahanda, saya khawatir, saya takut ayahanda ditimpa musibah, ayahanda mendapatkan azab dari Allah yang Maha Kasih Sayang. Fatakuna lisyaitani waliya, dan ayahanda itu menjadikan syaitan itu sebagai pemimpin. Bagaimana nih luar biasanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau tidak pernah mendoakan ayahanda beliau itu celaka, mendoakan ayahanda beliau itu dapat azab, tapi beliau hanya sebut khawatir, takut. Ini akhaf, sungguhnya saya takut, kata Nabi Ibrahim, ayyamassaka azabu minar rahman, ayahanda mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak mendoakan semoga ayahanda dapat azab, tidak. Ya, ini menunjukkan bagaimana Nabi Ibrahim begitu halus jiwa beliau, begitulah lemah lembut sikap beliau kepada ayahanda beliau sendiri. Nah, para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah, apakah ayahanda beliau ini menerima dakwah dari beliau? Tentu saja tidak menerimanya. Tapi beliau tidak selalu tidak putus asa. Ya, beliau tetap berdakwah kepada ayahanda beliau itu. Nah, para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun beliau mendakwahi ayahanda beliau dengan begitu mesra, ya, begitu santun bahasa beliau, tapi ayahanda beliau tetap menolak dakwah beliau. Karena memang
kita tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kita cintai. Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebut dalam sebuah ayat Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, engkau yang engkau sukai. Allah lah yang berikan hidayah, petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Nah, jadi para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh berputus asa dalam kita menyampaikan kebenaran meskipun orang yang mendengar kebenaran itu tidak mau menerimanya. Kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang tetap mendakwahi ayahanda beliau. Nah, di ayat dari surat yang lain ya, itu diceritakan juga tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang menghancurkan berhala ya. Itu para pemirsa, kita boleh buka di dalam surah Al-Anbiya ya. Diceritakan bahwa beliau menghancurkan berhala itu di usia beliau yang masih muda ya. Diceritakan ya, ucapan dari penyembah berhala tersebut, sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengarkan ada anak muda yang mencaci maki berhala ini, namanya adalah Ibrahim. Nah, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam sejak kecil memang sudah menjauhi perbuatan-perbuatan yang menyekutukan Allah, misalnya dengan menyembah berhala. Dan beliau menginginkan keturunan beliau juga demikian. Maka dalam surah Ibrahim yang kita bacakan tadi, beliau mendoakan kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhilah saya dan keturunan-keturunan saya dari menyembah berhala. Kemudian kita juga bisa lihat dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana kemudian beliau mendakwahi raja ya, penguasa di zaman itu. Jadi dakwah itu harus sampai ke keluarga kita sendiri ya, harus bisa mendengarkan dakwah. Kemudian juga masyarakat kita ya, masyarakat yang kita berada di komunitas itu. Kemudian kita juga bisa mendakwahi raja, penguasa. Disebutkan misalnya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendakwahi penguasa itu dalam surah Al-Baqarah ayat 258 ya. Jadi bila kita lihat di ayat ini diceritakan tentang bagaimana beliau mendakwahi Raja Namrus ya. Sampai beliau dapat mengalahkan argumentasi Raja Namrud ya. Nah, kita boleh baca di dalam surat ini, surah Al-Baqarah ayat 258. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhita alladhi kafar wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Allah menceritakan tentang ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam ya kepada Raja Namrud. Idh qala Ibrahim, ingatlah wahai Muhammad ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Tuhanku bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Maka Raja Namrud kemudian mengatakan, ana uhyi wa umit. Saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Nah, dia kemudian membawa keluar dua orang dalam penjara, satu orang dibiarkan hidup tidak dibunuh, satu lagi dibunuh. Itu katanya saya bisa menghidupkan dan mematikan. Padahal bukan itu maksud Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang yang sudah mati bisa dihidupkan, bukan seperti yang dikatakan oleh Namrud. Nah, jadi kata Namrud, ana uhyi wa umit. Ya, penguasa di zaman itu yang bernama Namrud mengatakan, saya bisa menghidupkan dan mematikan. Satu orang napi tadi ya, narapidana yang dikeluarkan dari penjara kemudian dibiarkan hidup, satu lagi dibunuh. Itu berarti ada yang dihidupkan, ada yang dibunuh. Nah, ini kata Namrud. Maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam, qala Ibrahim fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Ya. Nabi Ibrahim berkata, sungguhnya Allah membawa ya'ti bisyamsi minal masyriq. Allah mengeluarkan matahari, menerbitkan matahari dari timur, ya. Fa'ti biha minal maghrib. Maka terbitkanlah matahari itu dari barat. Ya. Fabuhita alladhi kafar, maka
uh, patahlah ya hujjah dari Raja Namrud tersebut ya. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah tidak berikan petunjuk kepada kaum zalim. Fabuhital ladzi kafar. Ya. Argumentasi orang-orang kafir pun menjadi hancur ya. Jadi luar biasa bagaimana beliau berdialog ya. Beliau sangat cerdas ya dalam berargumentasi sehingga Raja Namrud pun kemudian sangat marah, dan berakhir kisah ini dari pembakaran Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Kita semua sudah maklumi kisahnya, tapi Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memerintahkan kepada api supaya dingin ya. Ya narukuni barda wassalaman ala Ibrahim. Ya api, Allah berfirman kepada api, ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau dingin, wassalaman ala Ibrahim, dan selamatkan Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim selamat dari peristiwa itu. Nah, para musafir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian Nabi Ibrahim karena ditolak dakwah beliau di negeri beliau sendiri, yaitu negeri Babil atau Babilonia kalau sekarang letaknya di Irak ya. Maka beliau kemudian mengadakan hijrah ke Syam ya. Dan sebagian daerah Syam hari ini kemudian kita namai dengan Palestina ya, Palestina. Nah, beliau hijrah ke Palestina di Syam, dan kita juga bisa melihat ya bagaimana kondisi dari negeri Syam yang Allah ceritakan dalam surat Al-Anbiya ayat 71 ya, bahwa negeri Syam itulah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya 71 yang disebutkan di sana bahwa negeri Syam itulah barakna fiha ya, kami berkahi negeri Syam ya, yaitu Palestina oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Isra juga disebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Maha suci Allah yang telah mengadakan yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna hawlahu, yang kami berkahi di sekelilingnya, itu di sekeliling Masjidil Aqsa. Nah, jadi negeri Syam memang negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dari negeri Syam ini pun muncul banyak nabi ya. Jadi dari 25 nabi dan rasul yang kita imani, ada 18 nabi yang munculnya di negeri Syam ya. Sisanya itu di negeri-negeri yang lain, ada yang dari India, ada yang dari Mekah, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada di negeri-negeri lain. Tapi 18 nabi itu berasal dari negeri Syam, dari 25 nabi dan rasul yang kita imani. Jadi 18-nya adalah dari negeri Syam. Memang Syam ini adalah daerah diturunkannya nabi dan rasul. Dan Allah sebutkan bahwa negeri Syam inilah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada perjalanan beliau berikutnya, beliau juga pernah hijrah ke Mesir. Jadi beliau banyak mengadakan perjalanan antar negara ya. Beliau pernah dari tempat tinggal beliau yaitu di Babil, beliau hijrah ke Syam ya. Kemudian dari Syam beliau juga hijrah ke Mesir. Nah, para pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim ya kemudian kembali ke Syam. Ya, jadi ketika beliau sudah berhijrah ke Syam, hijrah ke Mesir, kemudian hijrah kembali ke Syam ya. Kemudian juga terakhir beliau adalah hijrah ke Baitullah yang kita sudah sebut tadi ya. Doa beliau ketika beliau sudah berada di negeri Mekah. Beliau menempatkan Siti Hajar dan anak beliau yang masih sangat kecil, yang masih bayi di Baitullah Al-Muharram atau di Masjidil Haram ya. Itu bisa dilihat dari Quran, ceritanya bisa dibaca dari surat Ibrahim sendiri, surat Ibrahim ayat 37 ya, ketika beliau menempatkan keturunan beliau di lembah Mekah saat itu. Kita sudah bacakan ayatnya tadi, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin biwadin ghairi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Nah, beliau juga setelah peristiwa kurban ya, kita semua sudah maklumi
bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam peristiwa kurban itu sering dijadikan sebagai teladan bagaimana beliau mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sering dikisahkan ucapan beliau dengan anak beliau yaitu Nabi Ismail alaihissalam, ya. Ketika Nabi Ismail sudah usianya remaja, ya, maka satu hari Nabi Ibrahim alaihissalam menceritakan mimpinya kepada putranya itu, ya. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara. Wahai anak anda, saya bermimpi bahwa saya menyembelihmu, maka perhatikan, fikirkan apa pendapat anda. Ini luar biasa sekali para pemirsa, bagaimana dialog beliau, kedekatan beliau dengan Ananda, dengan anak beliau. Padahal beliau bertemu dengan Nabi Ismail ini sangat jarang sekali, ya, karena beliau mengadakan perjalanan jauh. Nah, tetapi ketika dekat berada bersama Ismail, maka beliau ingin kedekatan itu bisa membuahkan kasih sayang kepada anaknya. Maka beliau pun membahasakan dengan bahasa tadi, ya, beliau katakan fanzur madza tara, pikirkan wahai anakku, bagaimana pendapatmu. Padahal jelas itu benar-benar perintah Allah, itu adalah dari Allah, ya, tapi masih mengatakan kepada anaknya pikirkan. Ini bagaimana beliau menginginkan anaknya itu tidak ikut begitu saja, tapi berfikir, ya. Tetapi ternyata anaknya sangat saleh. Ketika disuruh berfikir, bagaimana pendapatmu hai anakku? Apa jawaban anaknya? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepada ayahanda. Ayahanda akan dapati saya, akan temukan saya termasuk orang yang bersyukur, termasuk orang yang bersabar. Ya, ayahanda akan dapati saya termasuk orang yang bersabar. Nah, jadi luar biasa. Ini bagaimana Siti Hajar telah sangat berperan dalam membentuk Nabi Ibrahim yang luar biasa saleh, Nabi Ismail yang luar biasa saleh ini. Nabi Ibrahim juga demikian, ya. Baru saya cerita yang dimuliakan Allah. Kemudian setelah peristiwa kurban selesai, maka kemudian diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kisah beliau membangun rumah Allah, ya. Beliau membangun Ka'bah. Itu bisa dilihat dari berbagai surat dalam Al-Qur'an. Misalnya boleh dibaca di surah Al-Hajj ayat 26 sampai ayat 29. Kemudian surah Ali Imran ayat 96 sampai dengan 97, ya kan? Kemudian surah Al-Baqarah ayat 124 sampai 125. Ya, dan surah Al-Baqarah ayat 127 dan 129. Nah, ini beberapa ayat yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang membangun Baitullah. Kita misalnya boleh lihat di surah Al-Baqarah ayat 124 sampai 125 dulu, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan peristiwa ini 124 sampai 125, ya. Baik. Di sini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini redaksinya agak mirip dengan redaksi yang ada di dalam surah Ibrahim tadi, ya. Ini menceritakan tentang doa Nabi Ibrahim di ayat ke-126, 125-nya, wa idz ja'alna al-baita mathabatan lin-nas wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina wa ruk'is sujud. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya, an tahhira baitiya lit-ta'ifin wal-'akifin wa ruk'is sujud. Agar kalian berdua, wahai Ibrahim dan Ismail, membersihkan rumahku bagi orang-orang yang bertawaf, orang-orang yang i'tikaf, wa ruk'is sujud, dan orang-orang yang rukuk sujud, orang-orang yang salat. Maka Nabi Ibrahim pun kemudian diperintahkan untuk membangun Ka'bah kembali, ya. Selesai pembangunan Ka'bah itu diceritakan oleh Allah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ingatlah wahai Muhammad, ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam
meninggikan Baitullah, ya. Wa Ismail, dan juga Nabi Ismail juga Rabbana taqabbal minna. Kedua mereka berdoa. Jadi selesai pembangunan Baitullah itu, keduanya berdoa. Rabbana taqabbal minna. Wahai Tuhan kami, terimalah amalan kami ini. Ya. Innaka antas sami'ul alim. Sungguhnya Engkau ya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami dua orang yang berserah diri kepadamu ya Allah. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan keturunan kami pun ya Allah menjadi umat yang berserah diri kepadamu ya Allah. Wa arina manasikana wa tub alaina, tunjukkanlah kepada kami tempat ibadah kami. Wa tub alaina, dan bertobatlah, dan wa tub alaina, dan terimalah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim. Sungguhnya Engkau ya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuskanlah di kalangan masyarakat Mekah ini seorang rasul yang berasal dari mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatik, yang bacakan kepada masyarakat itu ayat-ayatmu ya Allah. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada masyarakat ini kitab dan hikmah, Al-Quran dan Al-Hadis. Wa yuzakkihim, dan sucikan jiwa mereka. Innaka antal azizul hakim. Sungguhnya Engkau ya Allah Maha perkasa lagi bijaksana. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah diutus oleh Allah karena doa Nabi Ibrahim ini. Bahwa Nabi Ibrahim telah berdoa, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dari keturunan mereka lah nanti akan Allah utus lagi seorang nabi yang akan memimpin masyarakat. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi khatamul anbiya wal mursalin, ya, penutup segala nabi dan rasul. Bahwa dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang berasal dari Mekah kemudian diangkat menjadi nabi, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari Bani Israel itu banyak sekali, ya, banyak sekali keturunan dari Nabi Ibrahim yang berasal dari Bani Israel, ya, tapi dari Bani Ismail itu sangat sedikit. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauh ribuan tahun setelah doa ini, ya. Jadi kita jangan putus harapan doa kita tidak terkabul dan seterusnya. Nabi Ibrahim sendiri, ya, itu baru terkabul doa beliau adalah setelah sekian ratus tahun, ya, beliau berdoa, baru Allah kemudian mengutus nabi terakhir untuk masyarakat Mekah. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau misalnya doa kita tidak terkabul di zaman kita hidup, ya, akan terkabul nanti setelah kita meninggal dunia. Setelah puluhan tahun kita meninggal dunia, setelah ratusan tahun kita meninggal dunia, maka doa kita itu akan terkabul. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Terkabulnya doa kita mungkin kita tidak dapatkan di zaman kita hidup, tapi di zaman anak-anak kita, di zaman cucu-cucu kita, dan seterusnya. Dan masyarakat Arab pun kemudian benar-benar mendapatkan hidayah dari Allah setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, pada 571 Masehi beliau lahir, ya, di Mekah, dan beliau kemudian di tahun 610, ya, beliau diutus menjadi rasul. Di tahun 620 Masehi beliau kemudian diperintahkan oleh Allah untuk mengadakan perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan juga ke Sidratul Muntaha, ya, yang kemudian diturunkanlah ayat subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Baru kemudian Nabi akhir zaman ini Muhammad SAW mendatangi Masjidil Aqsa, tempat diutusnya para nabi, ya, termasuk para nabi yang diutus di sana itu Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Daniel alaihissalam, ya, dan nabi-nabi yang lainnya itu kebanyakannya diutus oleh Allah
Bahkan Nabi yang 25 itu 18 orang diutus di Al-Aqsa. Nabi Muhammad telah mengadakan perjalanan di sana, yaitu pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu tahun 620 Masehi. Nah, para pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi memang Nabi Ibrahim ini telah banyak membawa pencerahan kepada masyarakat Mekah, dan terakhir dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masyarakat Mekah juga terbebas dari paham jahiliyah, ya, paham yang menyekutukan Allah, yang melanggar kemanusiaan, sampai ada bayi-bayi perempuan yang mereka bunuh, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana keadaan masyarakat pra-Islam itu atau masyarakat jahiliyah itu, ya. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Masya Allah. Wa idza busyira ahaduhum bil untha, apabila mereka diberikan kabar gembira dengan lahirnya seorang anak perempuan, itu sebenarnya kabar gembira dengan kehadiran seorang anak perempuan, tapi masyarakat Arab kemudian meresponnya bagaimana? Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda, wajah mereka itu hitam, ya, karena malu. Ya, yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Ya, jadi dia malu dengan kelahiran anak perempuan, sampai dia kemudian diceritakan oleh ayat itu, sampai dia mengambil keputusan membunuh anak perempuan. Masya Allah. Dengan kehadiran Nabi kita Muhammad SAW, maka masyarakat pun kemudian tidak lagi membunuh anak-anak perempuan. Bahkan di dalam Islam adalah menjaga perempuan, yang memuliakan perempuan adalah bagian ajaran agama yang sangat tinggi sekali, ya. Sampai dalam sebuah riwayat disebutkan ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma akraman nas illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Tidak memuliakan perempuan kecuali orang yang mulia, dan tidak menghina perempuan kecuali orang itu hina. Itu bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah banyak membawa perubahan bagi masyarakat Mekah yang dulunya mereka berada dalam kehidupan jahiliyah. Kalau dalam bahasa Al-Quran dibahasakan dengan az-zulumat, ya, ilan nur, ya, dari kegelapan kepada cahaya. Para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjuangan dari Nabi Ibrahim alaihissalam tentu saja kemudian dilanjutkan oleh nabi-nabi berikutnya, oleh Nabi Ishaq, oleh Nabi Yaqub, oleh Nabi Yusuf, oleh Nabi Musa, ya, dan lain sebagainya. Baik para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.